SDM Indonesia itu menjadi PR kita. Dan sekali lagi saya menghimbau, bermohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, tolong 2 tahun ke depan, sisa masa jabatan Bapak, fokuslah dalam pengembangan SDM dan meluruskan yang bengkok-bengkok ini. Tegakkan khilafah. Akan tegak kembali khilafah. Tegakkan khilafah. Tegaknya daulah khilafah Islamia. Tegakkan khilafah. 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 Tegakkan khilafah untuk menegakkan syariah dan khilafah. Kita berjuang bersama-sama mengembangkan khilafah Islamia. Khilafah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tadi barusan kita lihat video sangat mengenaskan. Saya tidak tahu video itu diambil kapan dan terjadi kapan. Yang jelas itu terjadi belum lama, belum sampai kurun waktu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Pasti beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan dengan jelas kualitas SDM kita sedang diracuni oleh virus-virus khilafah yang luar biasa hebat. Dan hal kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ini juga menunjukkan bahwa kelompok-kelompok khilafah, entah itu HTI atau mungkin kelompok-kelompok yang lain yang satu aliran, masif merangsek ke segala lini. Belum tentu orang-orang itu memang kuliah di tempat yang bersangkutan. Dia sengaja mereka berdiri di depan kampus alma maternya, pakai jaket alma mater, seolah-olah itu kampusnya. Belum tentu juga. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka sudah masif menyebar ke seluruh kampus di negeri ini. Ini bukan tidak mungkin akan terjadi. Sahabat Indonesia, inilah generasi kita 2045. Generasi yang akan mewariskan Indonesia dengan silang sengkarutnya. Pertanyaan saya yang paling mendasar, negara kemana? Bukankah penyiapan SDM untuk menggapai atau menjelang Indonesia emas itu adalah tugas negara, tugas pemerintah. Apalagi saya masih ingat visi pembangunan seorang Presiden Jokowi di periode kedua adalah pembangunan dan pengembangan SDM. Bukan SDM yang hanya sekedar pintar dengan berkemampuan poin O atau apa gitu, IT yang canggih, tapi juga SDM yang berkarakter dan beridentitas nasionalis Indonesia. Dan ini mohon maaf dengan segala hormat belum dilakukan oleh pemerintah secara masif. Sepengetahuan saya pemerintah masih asik dengan jargon mimpi bahwa tahun 2045 itu tahun emas Indonesia, 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan menjadi gerbang yang membuka kemajuan bangsa Indonesia. Ya, itu harapan. Pertanyaan mendasar, ini harapan atau mimpi atau halusinasi dengan mengingat SDM kita seperti tadi terpapar virus khilafah, terpapar virus kadrunisme. Nah, apa yang kita harapkan sekarang? Kalau negara atau pemerintah tidak berbuat apa-apa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek masih sibuk dengan
hal-hal teknis, tapi hal yang paling esensial tidak dikerjakan. Apakah ini harus dibebankan pada Kementerian Ristek dan Pendidikan Kebudayaan? Saya tidak tahu. Karena dulu janji presiden yang akan memperbaiki atau menyempurnakan program revolusi mental tidak terjadi juga sampai sekarang. Sahabat Indonesia, ini kekhawatiran saya bahwa meluruskan SDM Indonesia yang sudah terpapar virus khilafah tidak mungkin hanya kita lakukan atau negara membebankan pada kami rakyat yang berinisiatif. Kami tidak dibayar pemerintah 1 sen pun, tapi kami berniat, berinisiatif untuk menyuarakan ini, untuk menyelamatkan generasi muda. Seharusnya yang bertugas itu pemerintah. Mereka mempunyai akses kemana-mana, akses keuangan, resources yang tidak terbatas, mempunyai akses membuat peraturan, larangan, tapi tidak dilakukan secara optimal. Sedangkan saya dan teman-teman saya, apa yang bisa kita lakukan? Kami sekarang bergerak di grassroots. Saya sendiri mempunyai komunitas Guyub Rukun Indonesia atau Gurunesia. Ada lagi komunitas yang saya masuki, komunitas moderasi beragama. Di lembaga saya, Lembaga Kajian Anak Bangsa. Tapi saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu hanya setitik tinta dalam lautan Indonesia. Dan kalaupun saya menggerakkan teman-teman saya yang lain, itu pun jangkauannya terbatas. Karena negara tidak membantu kami, pemerintah tidak membantu kami. Tidak usahlah membantu kami bisa bersuasembada, swadaya, tapi harusnya pemerintah bergerak ke kampus-kampus. Jangan atas nama kebebasan berpendapat di muka umum, tapi membahayakan sendi kehidupan berbangsa. Penerapan khilafah otomatis mengganti ideologi negara kita Pancasila. Kita belum berbuat apa-apa. Lembaga negara yang ditugaskan untuk itu, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya tidak melihat gerakannya di masyarakat. Menghabiskan anggaran berapa miliar setahun mereka ini. Gaji, fasilitas mewah. Tapi apa hasilnya? Rakyat hanya melihat outputnya, outcome-nya. Bukan melihat tetek bengek aturan-aturan. Kalau masalah peraturan di Indonesia ini, itu sudah luar biasa. Berjubel peraturan tertulis, tapi minim implementasi. Sahabat Indonesia, SDM Indonesia itu menjadi PR kita. Dan sekali lagi saya menghimbau, bermohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Tolong 2 tahun ke depan, sisa masa jabatan Bapak, fokuslah dalam pengembangan SDM dan meluruskan yang bengkok-bengkok ini. Saya yakin tugas Pak Presiden berat sekali. Karena menterinya beberapa sudah mulai membuat tarian sendiri. Tapi apapun terjadi, ini adalah warisan yang akan Bapak tinggalkan untuk Indonesia. Apa manfaatnya warisan infrastruktur yang luar biasa hebat, ekonomi yang bagus, tapi SDM-nya pro khilafah, rusak negara ini. Sahabat Indonesia, ini himbauan saya kepada pemerintah, kepada negara. Meskipun demikian saya tetap akan bekerja, berjalan untuk meluruskan sedikitnya apa yang bisa kami lakukan. Itu yang bisa kita kerjakan. Sekemampuan kami. Tapi
Sekali lagi saya katakan, pemerintah negara mempunyai akses yang luar biasa. Bukan masalah mampu, ini adalah masalah mau. Mau atau tidak mau pemerintah melakukan itu. Jangan sampai pemerintah sibuk dengan urusannya yang tidak esensial, masalah ekonomi, masalah pragmatis yang lain. Ada beberapa menteri sibuk dengan oligarki, tapi pengembangan sumber daya manusia Indonesia dilupakan. Sekali lagi, kami rakyat tidak memohon apa-apa. Kita hanya melihat outcome-nya, output-nya. Kalau output-nya seperti dalam video tadi, kita mundur ke belakang. Sekali lagi, sahabat Indonesia, ini himbauan saya sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan pemerintah mendengar. Dan sekali lagi, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, kira-kira hampir 3 tahun yang lalu atau 2,5 tahun yang lalu, saya dan seluruh stakeholder di Indonesia, rakyat jelata ini siap memberikan masukan untuk penyempurnaan revolusi mental. Bukan pusat karakter kebangsaan yang hanya diletakkan di eselon 2 di Kementerian Teknis seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Karena hasilnya belum nampak. Buktinya ini mahasiswa-mahasiswa atau generasi muda masih di brainwash dan mereka begitu lantang bersuara untuk pro khilafah. Ini alarm berbahaya untuk bangsa kita. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan renungan kita bersama, dan mari kita bergiat bersama untuk menyelamatkan Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.